Prahara DJ Ferni yang menuntut Denny Sumargo agar melakukan tes DNA ulang untuk anaknya rupanya mendapat tanggapan dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa tanggapan Hotman Paris Hutapea mengenai hal ini menurut hukum pidana dan juga perdata? Selain itu, seperti apa Hotman mengungkap alasan mengapa DJ Ferni begitu kencang untuk menuntut tes DNA ulang? Sementara itu, terkait laporan polisi yang telah dibuat untuk DJ Ferni, Denny Sumargo dan sang istri pun rupanya sudah menyiapkan langkah-langkah hukum. Di antaranya adalah mendaulat Kalina Oktarani sebagai saksi. Lantas seperti apa Kalina yang dijadikan saksi dalam kasus ini? Selain itu, Denny Sumargo pun juga mengaku jika sang istri Olivia yang tengah dalam program momongan merasa sedikit terganggu dengan adanya kasus ini. Denny Sumargo pun juga mengklaim jika tuntutan DJ Ferni untuk memunculkan spekulasi negatif di tengah masyarakat terkait tes DNA pertama. Lalu, seperti apa Denny Sumargo menjawab semua itu? Di sisi lain, dituding netizen telah menghapus postingan terkait tuntutan agar Denny Sumargo melakukan tes DNA ulang. DJ Ferni pun memberikan klarifikasinya melalui sosial media. Lantas benarkah DJ Ferni pun akan mempolisikan beberapa netizen yang berkomentar pedas atas dirinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjuangan DJ Ferni untuk mencari asal-usul ayah biologis anaknya yang ia klaim merupakan darah daging Denny Sumargo mendapat beragam respon dari publik. Ya, tuntutan DJ Ferni terhadap Denny Sumargo agar dilakukan tes DNA ulang rupanya mendapatkan atensi dari pengacara Hotman Paris Hutapea. Menurut Hotman, apabila hubungan DJ Ferni dengan Denny Sumargo pada kala itu dilakukan atas dasar suka sama suka, maka secara hukum pidana, Denny Sumargo pun tidak bisa dipaksa untuk melakukan tes DNA jika ia menolak. Selain itu, Hotman pun juga menyebutkan jika secara perdata tidak ada prosedur hukum untuk menuntut Denny Sumargo. Kalau aspek percintaan, aspek gini-gini, menghasilkan bayi, kalau mau sama mau, dan kemudian melahirkan anak, kalau ada laki yang tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah, apakah si cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia? Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau. Jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki dipaksa untuk tes DNA. Secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya, karena perdata itu tidak bisa memaksa fisik. Paling-paling si cewek gugat agar tes DNA dengan penalti kalau nggak mau tes DNA misalnya 100 juta sehari dendanya. Tapi itu belum ada presidennya. Intinya kan kalau si cowoknya tidak mau, nggak bisa. Kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah, gitu loh.
Selain itu, Hotman pun juga menjelaskan alasan dibalik DJ Verni begitu berani untuk meminta Denny Sumargo agar dilakukan tes DNA ulang. Menurut Hotman, selain karena DJ Verni yang begitu yakin jika Denny adalah ayah biologis anaknya, tapi juga karena curhat langsung DJ Verni kepada dirinya beberapa tahun yang lalu yang tidak yakin dengan hasil tes DNA pertama di mana hasilnya justru negatif. Kalau komentar kenapa, mungkin dia yakin banget. Itulah. Mungkin dia yakin banget. Saya juga dulu itu udah pernah juga curhat ke saya jauh-jauh sebelumnya. Dia katanya kurang yakin atas hasil tes DNA tersebut. Itu aja intinya. Anda sendiri kalau Anda melakukannya hanya dengan satu orang, berarti siapa? Coba. Siapa bapaknya? Ya mungkin dia yakin, itu aja mungkin. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga. Terkait laporan yang dibuat Denny Sumargo terhadap DJ Verni, rupanya ia pun telah menyiapkan beberapa hal termasuk saksi atas laporannya. Denny Sumargo dan sang istri pun rupanya telah mendaulat Kalina Oktarani sebagai saksi. Ya, sebagai sahabat yang sudah kenal lama dengan Denny Sumargo, ia pun mengaku diminta untuk menjadi saksi Denny dalam melawan DJ Verni. Selain itu, Denny pun juga menjelaskan jika terbukti dirinya adalah ayah biologis dari anak DJ Verni, maka dirinya pun akan siap untuk bertanggung jawab. Lewat video call, karena Densu sibuk banget ya, Olive juga sibuk banget. Jadi obrolannya kita singkat banget. Gue harus bagaimana kalau nanti jadi saksi? Ya lu ngomong apa adanya, sekedar gitu aja, nggak ada lebih. Karena gue nggak mau kesalahan nih gitu. Nanti gue nggak mau akan jadi memojokkan pihak mana-mana gitu kan. Lu bicara apa adanya, Kak. Lu bicara apa adanya. Yang lu tahu, yang lu denger, yang gue pernah ceritakan ke lu. Oke, ya udah. Mungkin dari pihak sana belum puas dengan hasil dari yang sebelumnya gitu. Mungkin dia mencari hasil yang menurut dia kalau lewat DNA itu lewat dia itu akan lebih valid kayak gitu. Ya udah. Dan Densu mau, Densu nggak ada masalah. Kalau misalkan itu ayo ya udah. Lu mau tes DNA? Ayo. Yang pertama berarti salah dong. Kita buktiin dulu nih. Wah, jangan kayak gitu lu. Tes DNA kalau lu berani, gua tes DNA-in. Tanpa buktiin yang pertama? Boleh. Habis ini masuk penjara berani nggak? Kalau yang kedua salah. Kalau berani, bikin perjanjian, surat, kita berangkat tanpa ada urusan kepolisian. Kalau nggak ujungnya di mana? Tes ketiga, keempat, kelima buat apa? Kalina Oktarani pun juga mengungkap alasan mengapa dahulu Denny Sumargo tidak meladeni DJ Verni yang meminta untuk dilakukan tes DNA. Namun kini justru melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurut Kalina, Denny melakukan hal tersebut karena sudah memiliki istri dan juga keluarga yang harus ia jaga perasaannya. Ia pun juga ingin agar masalah dengan DJ Verni mendapat solusi akhir agar tidak diungkit-ungkit lagi ke depannya. Sekarang ini gini, Densu banyak banget pekerjaan dan dia bertanggung jawab banget. Olive juga gitu. Dia harus ada tanggung jawab ke pekerjaan itu. Kalau misalkan nama baik dia jelek, kan semua akan berantakan kayak gitu kan. Nama baik berantakan, dia juga udah punya keluarga, dia punya mertua.
punya keluarga besar juga, dia punya ibu, kan kasihan kan kayak gitu. Ini berita apa lagi sih, kok beritanya nggak selesai-selesai kayak gitu. Mama itu udah bilang dari dulu, kau tuntut, kau itu terlalu kasihan. Istri saya itu sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya, ya juga ya. Dari pertama saya bilang bukan anak Denny itu, udah tahu. Makanya saya kan seorang ibu, ya. Dari anak itu lahir, orang bicara semua, saya yakin bukan. Nanti kalau mamanya ketangkap, gak ada yang kasih makan anaknya, nanti kita yang kasih makan. Selanjutnya, benarkah tuntutan tes DNA ulang yang diutarakan DJ Verni mengganggu psikis istri Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan saksikan ya. Selain itu, Denny Sumargo pun mengaku jika kini Olivia sang istri merasa terganggu, bahkan kepikiran dengan permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Denny Sumargo suaminya. Densu pun mengaku khawatir bahwa program yang telah mereka jalani untuk mendapatkan bayi bisa terganggu akibat sang istri kepikiran terkait kasusnya dengan DJ Verni. Untuk menghindari kemungkinan buruk tersebut, Denny Sumargo pun meminta agar istri tercintanya bisa tetap kuat menjalani program kehamilannya di tengah badai permintaan tes DNA ulang yang datang dari DJ Verni dengan memperbaiki pola hidup dan pola makan. Hidup udah gugur 2 kali. Mana lagi datang masalah kayak begini, colik tambah kepikiran. Ini lagi program, colik tambah stres. Itu bikin gue jadi terbeban. Dari kemarin kan kita program berapa kali, karena udah keguguran 2 kali. Ini perbaiki pola hidup, vitamin buat kandungan segala macam, terus hormon, suntik hormon gitu. Makanya Ciolip agak gitu. Tak hanya itu, Denny Sumargo pun juga beranggapan bahwa kerugian yang dialaminya akibat permintaan tes DNA ulang dari DJ Verni adalah adanya spekulasi di masyarakat bahwa antara Densu dengan pihak rumah sakit tersebut ada permainan dalam mengeluarkan hasil tes DNA, di mana ketika itu hasilnya pun menyatakan negatif. Denny Sumargo pun mengungkap jika sang istri pun sedikit terganggu dengan adanya permintaan DJ Verni untuk melakukan tes DNA ulang. Sekarang saya sudah memaafkan. Saya dari waktu kejadian dulu itu saya kalau ngomong saya nggak pernah tidak sesuai hati. Saya paham. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, oh berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar gitu. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan arahnya udah nggak bagus. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikutin Instagram gue masih tahu. Bapaknya itu nitipin ngipin istri saya ke gua. Itu air mata gua sampai jatuh. Saat dia ngomong, kalau kamu udah nggak cinta balikin ke saya, nggak usah marah-marah. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah, harus
diselesaikan dengan benar dengan jalur hukum. Lantas, benarkah pasca Densu membuat laporan polisi, DJ Verni pun menghapus postingannya di sosial media? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dari pengakuan Denny Sumargo bahwa kondisi sang istri sedikit terganggu dengan adanya DJ Verni yang meminta tes DNA ulang. Di sisi lain, DJ Verni sendiri ternyata dipusingkan oleh komentar pedas dari netizen atas kasusnya dengan Denny Sumargo. Karena hal itulah, DJ Verni pun juga mengatakan jika dirinya tidak menghapus permintaan tes DNA ulang atas anaknya usai Denny Sumargo melaporkannya ke pihak kepolisian. Melainkan, ia pun ungkapkan hal tersebut melalui statusnya di sosial media dengan mengatakan seperti berikut ini. Saya tidak sama sekali hapus video tersebut. Karena saya arsipkan video itu, saya simpan buat pelaporan netizen yang begitu menyakitkan hati saya dengan ucapan yang tidak tahu menahu tentang kehidupan saya. Jangan pernah melihat saya bekerja sebagai DJ, lalu kalian menilai saya buruk. Terima kasih. Dan saya tidak ngeblok IG dia. Ya coba dicek lagi, yang ngeblok siapa? Selebihnya, saya tidak mau banyak bicara lagi. Cukup nanti kuasa hukum saya yang bicara. Terima kasih, tulis DJ Verni dalam akun sosial media pribadinya. Sementara itu, Denny Sumargo yang tidak ingin nama baiknya tercemar di hadapan istri karena aksi DJ Verni pun juga mengatakan jika dirinya siap apabila laporannya pun harus sampai di pengadilan demi menjaga nama baik keluarga tercintanya. Apa-apa itu urusan dia lah. Dia mau hilangkan bukti, dia mau mengadakan bukti, itu kan nanti urusannya di kepolisian. Saya udah capek sama dia, capek dengan semua emosinya dan apanya, itu cukup ya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah preskon dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu, setelah itu kan drama di sosmednya segala macam. Saya nggak peduli ya, maksudnya dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, itu hak dia dan bukan urusan saya. Yang saya peduli, saya lapor, saya tunggu penyelidik menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya mau lihat terdakwa atau enggak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.